Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam literasi. Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id menghadirkan informasi dari dunia pendidikan, yaitu UPTD Saddik SD Negeri Dukuh Mencek 02 Kecamatan Sukorambi terkait dengan akan dilaksanakannya pembangunan rehab SD Negeri Dukuh Mencek 2, yang mana pada hari ini dalam kondisi rusak parah, dan alhamdulillah mendapatkan proyek bantuan dari DAK pusat berupa satu rehab ruang kelas sebanyak 6 kelas, yang kedua yaitu ruang laboratorium 7 kali 8 meter, dan yang ketiga ruang UKS ukuran 3 kali 7 meter, dan yang keempat kamar mandi sejumlah 4 kamar. Video kali ini juga sebagai klarifikasi tentang beredarnya kabar, beredarnya isu bahwasanya sudah terjadi penggusuran rumah dinas penjaga sekolah. Itu isu yang berkembang, dan karena adanya isu tersebut, maka kami Media Nasional Sinopsis.co.id Lukman Republik bersama Kepala Biro Jember Media File 1 Saudara Togas untuk melakukan klarifikasi, melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah UPTD Saddik SD Negeri Dukuh Mencek 2 Ibu Khalifah SPD, dan juga konfirmasi kepada Bapak Pengawas Sekolah Kecamatan Sukorambi, yaitu Bapak Dr. Andes Ruskanar Bambang Prianto MPD. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara Lukman Republik Media Nasional Sinopsis.co.id bersama Kepala Biro Media File 1 Saudara Togas bersama Pengawas Sekolah Dr. Andes Ruskanar Bambang Prianto MPD dan Ibu Kepala Sekolah SDN Dukuh Mencek 2, yaitu Ibu Khalifah SPD. Berikut ini. Selamat pagi Bapak Bambang Ruskanar. Selamat pagi Pak Man dan Pak Sinten satunya? Pak Togas. Ya. Selamat pagi, selamat siang. Terkait dengan adanya informasi yang banyak belum tentu kebenarannya, bagaimana menurut pendapat Bapak cara menghadapi permasalahan informasi yang belum tentu kebenarannya? Ya. Terima kasih. Kalau begitu saya sangat terima kasih atas kehadiran penjelasan Pak Lukman dan Pak Tugas ya, ini ke SD Dukuh Mencek 2 ini dalam rangka klarifikasi berkaitan dengan informasi yang insya Allah mungkin sudah beredar. Saya pikir itu suatu hal yang biasa, artinya mungkin salah persepsi aja. Jadi saya pikir tidak ada yang salah ya, mungkin persepsi beliaunya waktu ini dianggap benar ya, jadi tidak ada maksud yang lain. Memang hari ini kesempatan ini dengan kehadiran penjenengan saya bersyukur insya Allah kami bisa meluruskan bahwa informasi tersebut kalau menurut saya yang mengikuti perkembangannya bahwa Dukuh Mencek ini akan dapatkan satu
proyek bantuan dari pusat. Itu tahapannya sudah betul, dan kami selaku pengawas selalu komunikasi dengan kepala sekolah dan pihak dinas pendidikan. Artinya apa? Supaya setiap langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah itu tidak menyalahi aturan gitu ya, sehingga diharapkan pelaksanaan proyek ini nanti semoga segera terlaksana dan bisa berjalan lancar dan sukses, sehingga muaranya nanti juga untuk peningkatan mutu pendidikan di Dukuh Mencek 2 dan sekitarnya, yang pada akhirnya juga bermanfaat untuk anak-anak didik di SDN Dukuh Mencek 2. Untuk itu saya meluruskan bahwa tahapan itu setiap langkah yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, saya selalu konsultasi dan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan. Bahkan pada saat itu saya beberapa kali juga bertemu dengan pihak penjaga sekolah dan ibu kepala sekolah dalam rangka menyampaikan hal itu. Artinya saya hati-hati sekali supaya tidak ada ketersinggungan. Saya pahamkan betul bahwa ini proyek dari pemerintah, ini justru patut kita syukuri karena tidak semuanya mendapatkan proyek itu. Dan juga apa yang harus kita lakukan, kita mengikuti petunjuk dari dinas pendidikan. Kalau berkaitan dengan perumahan penjaga nanti itu menjadi lahan yang menjadi sasaran proyek, ya kita demi kepentingan yang lebih besar, ya kita harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan itu. Dan kepala sekolah juga dan saya juga saya memberi pemahaman pada Pak penjaga sekolah tadi, diberi waktu masih, silakan untuk mencari alternatif tempat. Dan beliaunya waktu kami berdiskusi dengan Pak penjaga dan kepala sekolah, beliaunya sudah dapat lahan yang akan dikontrak. Dan juga bahkan ibu kepala sekolah juga ada kepedulian membantu dana untuk biaya kontrak itu. Bahkan saya motivasi pada beliaunya saya tahu betul bahwa beliaunya usahanya lancar. Saya sampaikan, insya Allah dibalik ini semua ada hikmah. Saya yakin dan mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan dengan pindah dari rumah penjaga itu menjadi kontrak, mudah-mudahan nanti usahanya lebih lancar, kemudian juga mudah-mudahan tanah yang dikontrak suatu saat malah bisa dibeli kalau hasilnya usahanya lancar. Itu doa saya demikian. Dan waktu itu Pak penjaga merespon amin mudah-mudahan begitu. Dan saya yakin beliau juga alhamdulillah 2 putranya juga sukses. Mudah-mudahan nanti juga malah akan mendukung usaha bapaknya dengan lahan yang memang malah milik kontrak, kan milik pribadi. Kalau nanti di lahan sekolah itu malah masih memanfaatkan fasilitas negara. Nanti dengan usaha di tempat milik pribadi walaupun itu dengan kontrak, insya Allah mudah-mudahan hasilnya lebih barokah dan lebih bermanfaat untuk Pak Supandi dan keluarganya. Saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih juga pada Pak Pandi yang sudah menyampaikan itu. Kemudian justru dengan itu, informasi itu kami bisa bertemu dengan pimpinan berdua ini sehingga kita bisa luruskan. Sekali lagi terima kasih kehadiran penjenengan, dan saya selaku pengawas SD di Kecamatan Sukorami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Selamat depan Pak, bisa ada informasi seperti ini gimana? Kalau ada informasi, saya mohon untuk dikonfirmasi sehingga nanti supaya informasi itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Gitu. Dan kami tidak menyalahkan siapa-siapa karena mungkin persepsi aja dari tidak ada. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terkait informasi yang terkesan menyudutkan dari pihak sekolah, dalam hal ini ada penelusuran ke Madinas dan Kebun ya. Itu sebenarnya gimana gitu dengan proses pembangunan rencana pembangunan di SD sini? Begini Pak, awal bulan tahun 2023 sebenarnya saya sudah mendapatkan info kalau sekolah Dukuh Mencek 2 ini akan mendapatkan DAK yang berupa rehab 6 kelas, terus ruang lab 7x8, UKS 3x7, dan kamar mandi 4. Setelah itu saya konsultasikan dengan dinas,
Dan dinas itu saya juga memberitahu kalau ini apa lahannya ini sedang dipakai Pak Kebon itu untuk ini usahakan ya, usaha kayu itu. Nah oleh dinas dipanggil aja sudah Bu, dikasih info. Akhirnya saya kasih info ke Pak Kebon mulai bulan Maret. Nah, setelah itu biar beliaunya itu siap-siap. Dan untuk survei itu sudah beberapa kali dilakukan. Dan di belakang itu terkena ini memang untuk lahan pembangunan. Karena untuk DAK, untuk pembangunan kan harus ada lahan. Kalau tidak ada lahan kan tidak bisa mendapatkan ini apa DAK. Nah, kebetulan di sini memenuhi syarat dan sudah diukur di belakang itu. Dan kemarin saya mendapatkan surat dari dinas untuk pengosongan lahan. Dan sudah saya sampaikan juga ke Pak Kebonnya. Dan Pak Kebonnya juga sudah bersedia untuk mengosongkan lahan dengan mencari kontrakan gitu. Dan sekolah juga tidak begitu saja membiarkan, sekolah juga membantu untuk mencari kontrakan tersebut. Seperti itu konfirmasinya. Dan beliaunya sudah memberikan surat pernyataan sudah bersedia mengosongkan lahan yang akan dibangun lab dan UKS. Kalau boleh tahu Bu, usulan pembangunan lab UKS itu siapa? Mungkin kepala sekolah yang dulu, karena di sini saya baru 1 tahun per Juni 2022 ya, Juni 2022. Sekarang Juli. Jadi udah lama. Kenapa? Usulannya kepala sekolah yang lama berarti. Kepala sekolah yang lama mungkin. Jadi untuk lahan sudah ready semua ya? Sudah ready karena memang di belakang itu lahannya cukup luas lah Pak kalau untuk dibangun. Dan kebetulan memang untuk apa ya rumah dinas itu terkena Terus dengan ada ini Bu, bagaimana untuk persiapan untuk rumah dinas sendiri atau untuk apa harus terpisah dari lingkungan sekolah atau bagaimana? Kemungkinan enggak Pak, kemungkinan terpisah karena sekarang banyak rumah dinas yang dialihfungsikan atau dihapus. Jadi di kayak dokumen C1 itu sudah enggak ada. Terus dokumen C4 juga enggak ada, sudah dibuat ini kayak aula itu dialihfungsikan. Jadi untuk aktivitas tukang kebun sendiri kalau ini kan belum ya. Kalau ini kan beliaunya masih di belakang. Dan kita sarankan memang untuk kontrak yang layak lah, dan kita juga tidak membiarkan begitu saja. Dan Pak Kebon memberikan nominal, Bu saya minta bantuan segini, langsung saya iya. Tapi masih saya nyari Pak, kan jenengan tahu sendiri apa untuk bos kan juga tidak boleh dibuat seperti itu. Terus rencana pembangunan dilaksanakan apa? Kalau info dari dinas itu katanya MOU-nya dengan apa kontraktor ya, itu kemarin tanggal 21 kalau enggak meleset ya, 21 Juli. Jadi kemungkinan nanti mulai dibangun itu akhir Juli atau kemungkinan Agustus. Karena apa? Karena katanya pembangunannya cuma 90 hari. 90 hari. Misalkan ini dalam jeda waktu yang disediakan ini Pak Kebon tidak memiliki rumah atau tidak memenuhi kontrakan yang layak dan dekat dengan lingkungan itu apa? Itu beliaunya buat rumah sementara di belakang dan masih di lahan sekolah. Masih di lahan sekolah. Masih di lahan ya, masih di lahan sekolah. Dan kebunnya juga masih jualan di sini. Tidak ada kendala ya. Jualan di ini kan pertamanya di dekat rumah dinas, sekarang di tempat parkir ya, tempat parkir yang sudah tidak dipakai. Aktivitas tidak terganggu ya. Tidak terganggu. Jadi istilah penggusuran itu tidak benar. Tidak ada istilah penggusuran. Nah, kalau penggusuran kan moro-moro itu ada surat resmi pemberitahuan dan kita juga tidak melepas begitu saja kan. Saya kasih tawarkan bantuan. Jadi ada MOU dengan siapa? Pak Kebonnya sudah tanda tangan. Sudah saya kirim ke dinas juga surat pernyataannya Pak Kebon bahwa mau mengosongkan lahan terkait pembangunan.
Harapan Ibu ke depan bagaimana? Harapan saya ke depan dengan mendapat rehab seperti yang saya sebutkan di atas tadi, itu dapat ini memajukan pendidikan yang ada di dokumen C2 ini lebih baik lagi ke depannya, karena untuk pendidiknya di sini sudah sangat kompeten. Karena saya juga kebetulan saya pengajar praktek guru penggerak angkatan 7 yang barusan sudah selesai. Ada berapa rombel Bu dan berapa siswa total? Kalau tahun kemarin masih ini ya 155. Tapi alhamdulillah pengolahannya ya bagus. Saya juga sudah banyak aset. 7 rombel. 155 yang banyak kelas 6. Kemarin saya mau 2 kelas enggak ini karena banyak ini, sekarang banyak. Tapi untuk tahun depan insya Allah, karena ada 1 TK yang nyumbang, biasanya nyumbang banyak, kemarin cuma nyumbang 5 ya, tapi untuk tahun depan nyumbang murid 26. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur, mohon dibantu like, comment, dan subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.